bin Isa bin Ali bin Muhammad bin Himham bin Aun. Itu tempat transitnya Al-Maimun untuk mencari Ahlul Bait. Yaitu Ubaidah bin Ma'mun kalau tidak salah ya. Apakah di situ juga dibahas ini Kiai? Sehingga saya tidak melihat ke situ. Itu penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya walaupun terjadi perbedaan pendapat. Jadi banyak teman-teman ya hal-hal yang menampar muka sendiri dari kelompok Kiai Imad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, pertanyaan besar yang selama ini menghantui kita semua akhirnya terjawab. Di mana kita tahu kelompok Kiai Imad ini seharusnya sebelum melemparkan gugatan ya mereka harus merapikan internal mereka sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang di dalam internal pihak Kiai Imad sendiri itu masih kontradiktif teman-teman. Yang pertama adalah seputar misalnya Ubaidillah yang ditolak sebagai keturunan Sayyid Ahmad bin Isa karena tidak tercatat di dalam kitab rujukan utama Kiai Imad yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah gitu ya teman-teman. Kemudian muncullah penemuan baru yaitu trio Wek-Wek Madura yang menyampaikan bahwa Ubaid ini ternyata adalah putra daripada Maimun Al-Qadah gitu ya teman-teman. Nah ini kan jelas kontradiksi dan ditolak mentah-mentah oleh Kiai Imad. Dan ini menyelesaikan satu masalah ya, pertanyaan besar yang selama ini menghantui kita teman-teman. Jadi jelas bahwa Kiai Imad ini menolak pendapat pernyataan daripada trio Wek-Wek Madura ini teman-teman. Kemudian yang kedua, dan ini yang masih belum terjawab, mudah-mudahan kedepannya ini juga bisa diselesaikan dengan baik gitu, biar umat tidak bingung kalau memang yang dicari itu adalah kemaslahatan umat. Ya, apalagi ini kan mengatasnamakan menjaga silsilah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan dirapikan. Nah yang kedua ini teman-teman kita tahu bahwa Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini adalah sosok yang terverifikasi oleh kitab nasab menurut Kiai Imad. Sehingga sosok Ahmad Al-Muhajir ini memang adalah sosok yang bukan sosok yang fiktif, bukan sosok ahistoris, tapi memang sosok yang ada gitu ya teman-teman, yang eksis. Nah sementara Kiai Haji Alwi Nur Alam menyatakan bahwa Sayyid Ahmad Al-Muhajir ini sosok fiktif, sosok ahistoris, orangnya pun tidak ada berdasarkan kajian Rijalul Hadis gitu teman-teman. Nah ini mudah-mudahan kedepannya bisa cepat diselesaikan. Mana nih yang mau diambil gitu teman-teman. Ya paling tidak Kiai Imad harus mampu berbicara seperti ini gitu. Nah teman-teman kita simak ya seperti apa ketegasan Kiai Imad di dalam menolak pendapat trio Wek-Wek Madura. Yaitu Ubaidah bin Ma'mun kalau tidak salah ya. Apakah di situ juga dibahas ini Kiai? Sehingga saya tidak melihat ke situ. Itu penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura yang dibangun berdasarkan penemuan mereka ya. Tetapi saya sesuai dengan dari awal bahwa memang mereka ini nasabnya nasab cangkokan dari abad 9. Kalau Maimun Al-Qadah itu terjadi perbedaan pendapat. Ubaid bin Maimun Al-Qadah itu orang yang ada di masa lalu yang telah membangun peradaban di Mesir. Ya. Enak aja Balawi dikasih keturunan orang besar yang membangun peradaban Mesir, yang membangun Al-Azhar. Jadi dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang membangun peradaban di Mesir, peradaban di Sudan, di Tunisia, di Maroko. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan afiliasi ideologi yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang mempermasalahkan nasab daripada dinasti Fatimiyah itu menurut saya ya terkait hanya karena masalah ideologi Sunnah dan Syi'i. Jadi bukan terkait dengan esensi sebenarnya dari perdebatan nasab. Nah gitu ya teman-teman. Jadi Kiai Imad ini sama sekali tidak sependapat dengan trio Wek-Wek Madura, di mana katanya kalau Ubaid ini dinisbatkan kepada Maimun Al-Qadah alangkah luar biasanya karena Ubaid bin Al-Maimun Al-Qadah ini itu adalah termasuk dari dinasti Fatimiyah yang membangun peradaban di Mesir diantaranya. Nah, jadi mohonlah kepada trio Wek-Wek ini apakah memang mau dilanjut atau kekeh ya dengan pendapatnya, artinya ya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad atau mau taslim.
Apa yang dilakukan oleh Kemet ini sangat bagus gitu ya teman-teman, agar masyarakat ini memang terfokus kepada satu kajian yang mana kajian ini tidak simpang siur gitu. Karena ya mohon maaf, dari pihak Kiai Imad ini kadang bingung gitu. Misalnya adalah masalah mimpi, ketika ada satu makalah atau keterangan bahwa nasab habaib atau nasab sada ba'lawi ini ditetapkan oleh mimpi, dan mereka menolak secara keras. Masa nasab katanya ditetapkan lewat mimpi? Tapi di sisi lain ada juga kelompok Kiai Imad yang membatalkan nasab lewat mimpi. Ya, dari mulai dulu itu yang siapa itu yang dengan Wali Fuad itu kan, kemudian yang terbaru masih dengan Wali Fuad dan juga Kiai Haji Muharrar, itu kan mengatasnamakan bahwa nasab ba'lawi ini batal dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Bahkan Kiai Imad menyampaikan itu. Ya, banyak kiai-kiai yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan bahwa sada ba'lawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kan lucu. Jadi banyak teman-teman ya hal-hal yang menampar muka sendiri dari kelompok Kiai Imad ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membuka tirai kegelapan dalam masalah nasab ini, sehingga orang-orang yang memiliki tujuan, memiliki niat yang kurang baik, yang ingin memecah belah umat muslim, ya, memecah belah umat Islam ini, Allah Subhanahu wa taala segera menampakkannya ke masyarakat awam pada khususnya. Wallahu a'lam. Yaitu Ubaidah bin Ma'mun kalau tidak salah ya. Apakah di situ juga dibahas ini Kiai? Tidak, saya tidak melihat ke situ. Itu penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura yang dibangun berdasarkan penemuan mereka ya. Tetapi saya sesuai dengan dari awal bahwa memang mereka ini nasabnya nasab cangkokan dari abad 9. Kalau Maimun Al-Faddah itu terjadi perbedaan pendapat. Ubaid bin Maimun Al-Faddah itu orang yang ada di masa lalu yang telah membangun peradaban di Mesir. Ya. Enak aja Balawi dikasih keturunan orang besar yang membangun peradaban Mesir, yang membangun Al-Azhar. Jadi dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang membangun peradaban di Mesir, peradaban di Sudan, di Tunisia, di Maroko. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya, walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan afiliasi ideologi yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang mempermasalahkan nasab daripada dinasti Fatimiyah itu menurut saya ya terkait hanya karena masalah ideologi Sunnah dan Syi'i. Jadi bukan terkait dengan esensi sebenarnya dari perdebatan nasab. Yaitu Ubaidah bin Ma'mun kalau tidak salah ya. Apakah di situ juga dibahas ini Kiai? Tidak, saya tidak melihat ke situ. Itu penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura yang dibangun berdasarkan penemuan mereka ya. Tetapi saya sesuai dengan dari awal bahwa memang mereka ini nasabnya nasab cangkokan dari abad 9. Kalau Maimun Al-Faddah itu terjadi perbedaan pendapat. Ubaid bin Maimun Al-Faddah itu orang yang ada di masa lalu yang telah membangun peradaban di Mesir. Ya. Enak aja Balawi dikasih keturunan orang besar yang membangun peradaban Mesir, yang membangun Al-Azhar. Jadi dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang membangun peradaban di Mesir, peradaban di Sudan, di Tunisia, di Maroko. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya, walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan afiliasi ideologi yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang mempermasalahkan nasab daripada dinasti Fatimiyah itu menurut saya ya terkait hanya karena masalah ideologi Sunnah dan Syi'i. Jadi bukan terkait dengan esensi sebenarnya dari perdebatan nasab.